Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Saudara-saudara, tetap kita berbicara tentang jam'an. Kali ini lagi-lagi, karena ini sudah berulang kali saya share di sini, tentang perselisihan antara 14 karyawan Paytren yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto dengan perusahaannya jam'an, yakni PT Feritra Sentosa Internasional atau Paytren. Saya mau review sedikit. 14 orang ini yang diwakili oleh Pak Zaini pernah meminta kepada perusahaannya jam'an itu untuk bermusyawarah yang disebut dengan bipartit. 2 kali diundang, 2 kali juga mereka tidak hadir. Kemudian berlanjut menjadi tripartit dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Datang mereka, tapi justru mereka meminta agar bipartit kembali. Setelah bipartit, angka disetujui, tapi perusahaan jam'an menolak untuk membayar sekaligus, tapi ditunda sampai tahun depan. Itu pun dicicil selama 6 kali. Saudara-saudara, ini adalah sesungguhnya perwakilan dari karakter jam'an itu sebenarnya. Punya kewajiban terhadap orang lain, terus minta ditunda, tapi tundanya diulurkan waktunya yang panjang. Itu pun dicicil. Sehingga nanti orang itu akan capek, akan lupa, atau mungkin akan segan untuk mengurusinya, lalu menguap begitu saja. Ini sesungguhnya karakter perusahaan itu mewakili karakter pemiliknya. Saudara-saudara, ini soal Paytren. Hari ini masihkah kita mendengar atau melihat jam'an mengajak orang untuk membeli Paytren? Hari ini masihkah kita melihat jam'an membangga-banggakan Paytren? Hari ini masihkah kita melihat leader-leader Paytren mengajak orang dengan bohong sana, dengan berbohong sini, menggunakan aplikasi Paytren dengan iming-iming sukses dan lain sebagainya? Masih? Saya rasa sudah tidak ada lagi. Itu kenapa? Karena bisnis ini sudah lama juga diingatkan orang bahwa bisnis ini penuh dengan kepalsuan. Sehingga hari ini kita melihat tidak ada lagi jam'an maupun leader-leader Paytren lainnya mempromosikan Paytren lagi. Saudara-saudara, saya berikut ini nanti akan merilis statementnya Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto mengenai upaya-upaya mereka membantu para karyawan Paytren ini. Saudara-saudara, 14 karyawan Paytren ini hanya meminta jam'an atau perusahaannya membayar hak-hak mereka sebesar 400 juta rupiah kurang lebih. Itu pun tidak serta-merta dilaksanakan. Kemungkinan besar jika tripartit di Bandung ini gagal, ya pasti akan berujung di meja pengadilan lagi. Jangankan 14 orang ini dengan 400 juta tagihannya, para tenaga kerja wanita kita TKW yang tagihannya atau permintaan mereka itu kurang dari 10 juta, dan itu pun hanya beberapa orang, tak sampai 10 orang, itu pun jam'an lebih memilih berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang daripada membayar mereka. Apakah lagi yang 400 juta ini? Apakah lagi yang bermiliar-miliar? Nah, soal angka yang miliar ini, insya Allah jika tak ada arah rintang dalam minggu depan, kita akan melihat sebuah pemberitaan lagi bahwa ada peristiwa hukum baru yang menyangkut jam'an, yang menyangkut uang miliaran rupiah. Tentang Ibu Lestari, setelah video ini saya akan merilis kembali perjalanan Ibu Lestari mengejar jam'an, video yang ketiga. Juga janji saya untuk menghadirkan seseorang bernama Kemal di video saya, insya Allah akan saya hadirkan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dengan video-video saya. Yang punya ide dan saran, saya tunggu di WhatsApp yang saya sertakan di sini. Yang belum melakukan subscribe, ya saya tetap meminta. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Di hari Jumat tanggal 12 Agustus ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto sedang di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
agendanya apa nih Pak? Ada di sini Pak. Silakan Pak. Baik, hari ini tanggal 11 Agustus 2022 saya mendatangi kantor Disnaker Kota Bandung, yaitu menindaklanjuti surat saya yang terdahulu mohon pencatatan perselisihan 14 karyawan PT Paitren dengan pengusaha PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disebut Paitren, lebih gampang disebut Paitren begitu. Ya. Dahulu kami sudah bersurat kepada Disnaker Kota Bandung, kemudian terkait dengan perselisihannya sudah dilakukan mediasi tripatrit, mediasi 1 dan mediasi 2. Namun pihak pengusaha meminta agar dilakukan bipatrit ulang karena katanya belum pernah dilakukan bipatrit. Ya. Tetapi sebenarnya kami telah mengundang pengusaha untuk melakukan bipatrit sebanyak 2 kali, namun tidak diindahkan. Ya. Karena itu tidak diindahkan, menurut hemat kami bipatrit sudah dianggap berlalu. Kemudian kami catatkan ke sini di perselisihan hubungan industrial. Kemudian dari Disnaker Kota Bandung telah melakukan mediasi tripatrit itu sebanyak 2 kali. Ya. Pada saat mediasi tripatrit yang kedua itu pengusaha minta agar Pak untuk tripatritnya di cancel terlebih dahulu karena kami meminta untuk bipatrit ulang. Padahal pertama mereka nggak datang ya Pak? Mereka nggak datang. Ya. Oke lah, saya kira mereka punya itikat baik untuk menyelesaikan itu, sehingga kami oke lah kita sepakati untuk bipatrit ulang. Ya. Kemudian kita lakukan bipatrit ulang kurang lebih 2 bulan. Kemudian angka kekurangan pembayaran baik itu gaji maupun pesangon itu telah kita sepakati. Namun pihak pengusaha minta pembayarannya itu di tahun depan, ya. Yaitu pada akhir Maret 2023. Itu pun dicicil selama 6 kali dimulai dari setelah Maret itu. Ya. Nah, saya konsultasikan kepada 14 karyawan klien saya ini. Itu kan sudah 2 tahun tidak dibayar baik itu gaji maupun pesangon, sehingga klien saya keberatan kalau harus ditunda lagi. Dari ditunda lagi sekitar 9 bulan sehingga kurang lebih 3 tahun. Itu pun tidak ada jaminan harus dibayar, kecuali mereka memberikan cek, misalnya cek mundur dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Nah, sementara menurut hemat kami adalah ketika ini sudah tripatrit kemudian minta bipatrit, hanya sekedar mengulur-ngulur waktu dan itikat tidak baik dari pengusaha untuk tidak membayar. Kemudian meminta waktu lagi juga nantinya belum tentu dibayar kan begitu. Ya. Sementara karyawan ini kan butuh makan, ya. Butuh menghidupin anak istrinya, butuh biaya pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Menurut saya perusahaan yang seperti ini adalah perusahaan yang tidak baik lah, tidak baik karena tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajibannya. Menurut saya perusahaan yang tidak baik, sehingga saya minta kepada Disnaker agar berkaitan dengan surat saya masuk ini agar segera ditindaklanjuti dan dilakukan mediasi dalam tripatrit. Kemudian segera mengeluarkan anjuran agar apabila anjuran nanti tidak dipenuhi juga kami bisa bawa ke pengadilan hubungan industrial begitu. Jadi ini tripatrit yang kedua ya Pak? Jadi dulunya sudah tripatrit, kemudian ada minta di cancel dulu, ya. Bipatrit lagi, ya. Kemudian ternyata sudah melakukan bipatrit juga gagal juga, ya. Karena mereka ini hanya itikat tidak baik, mengulur-ngulur waktu saja dari pengusaha menurut hemat kami. Mungkin nggak Pak setelah di tripatrit ini mereka minta bipatrit lagi? Oh nggak mungkin ya? Kami tidak mau. Iya. Ya. Nah kalau di tripatrit kali ini kira-kira tujuannya apa Pak? Tripatrit ini hanya kan sebenarnya angka sudah kita setujui. Ya. Jadi angka yang kami usulkan dikoreksi oleh mereka, ya. Jumlah nilai nominalnya dikoreksi oleh mereka, kemudian setelah koreksi oleh mereka, ya. Kami terima, kemudian kami bicarakan sama klien kami, ya sudah Pak, sudah benar. Ya. Terus kemudian hanya kami minta pembayarannya dipercepat karena kan sudah 2 tahun lebih ini. Iya. Nah, kalau pengusaha seperti ini semua,
Iya. Ini rakyat kecil, wong cilik itu mau makan apa gitu loh. Iya, iya. Pak Jenny pengusaha maksudnya Yusuf Mansur Pak Jenny. Iya, PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disingkat dengan Paitren ini adalah perusahaan yang dibangga-banggakan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang ingin IPO ya. Iya, iya. Nah, ini yang dibangga-banggakan. Ternyata karyawannya saja yang 14 sesuai dengan yang memberikan kuasa kepada saya, 14 karyawan itu sudah 2 tahun tidak dibayar gajinya, tidak dibayar pesangonnya. Oke. Iya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kemudian mereka, oh kami mau bayar nyicil 6 kali 6 bulan. Itu pun akan ditunda tahun depan. Tahun depan, iya. Iya, karyawan kalau seperti ini pekerja atau buruh kalau seperti ini kan mati, Pak. Betul. Jangankan buruhnya sendiri, mungkin anak-anaknya juga terlantar. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini harus ditindak. Iya. Atau kalau perlu tidak diberi izin lagi untuk mendirikan perusahaan atau menjalankan perusahaan. Iya. Gitu. Pak Sudaryanto, monggo ada yang mau disampaikan? Saya pikir nggak banyak, kita hanya dari proses ini semoga dalam jangka waktu ya maksimal 3 kali pertemuan udah keluar anjuran untuk bisa melangkah ke berikutnya. Mungkin kita akan ajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial Di pengadilan negeri di Kota pengadilan di tempatnya di pengadilan negeri Kota Bandung. Oh iya. Oke Pak Jenny, Pak Sudaryanto, terima kasih banyak waktunya. Ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Sama-sama cukup. Oke. Terima kasih Pak.